dibasuh dengan air itu pun namanya mandi. Secara umum ya, jadi yang namanya mandi secara umum, setiap mengocorkan air kepada sesuatu itu namanya mandi. Namun yang dinamakan mandi di sini secara syariah menurut mandi junub adalah mengocorkan air sekujur badan, dari rambut atas sampai rambut bawah, dari kulit atas sampai kulit bawah harus kebasahan semua. Itu yang namanya mandi dengan air yang suci dan mensucikan. Apa itu air yang suci dan mensucikan? Air yang suci dan mensucikan adalah air yang tidak kena najis alias mutanajis, juga bukan air mustakmal. Mana yang dinamakan air mutanajis? Air yang kurang dari 2 bulan kena najis, kejatuhan najis. Terkait dia berubah atau tidak, berubah rasa, rupa atau baunya, atau tidak berubah, tetap kalau air tersebut kurang dari 2 bulan maka air tersebut menjadi najis. Kalau air tersebut lebih dari 2 bulan kejatuhan najis, selama itu gak berubah rasa, rupa dan bau, maka air tersebut tidak termasuk najis. Mana ukuran 2 bulan kemarin sudah dijelaskan ya, berbagai macam pendapat ya. Ada yang ukuran 2 bulan itu 270 liter, ada yang ukuran 2 bulan 265 liter, ada juga yang 500 liter atau 4 rubuk. Mana 4 rubuk? Panjang, lebar, tinggi itu 1 meter 1 meter. Misalkan kita bikin kolam panjang 1 meter, lebar 1 meter, tingginya 1 meter. Kita isi air itu cukup 2 bulan. Namun air yang 2 bulan, pas 2 bulan ketika kita pakai bersuci, misalkan nyuci tangan kita atau kain kita kena najis, kita cemplungin tuh ke air yang 2 bulan. Kalau timbangannya nggak berubah, jumlah airnya nggak berubah, maka air tersebut tidak najis. Kalau airnya berubah, timbangannya tadinya 2 bulan, kita cemplungin kain kita cuci, ditimbang lagi, ditakarin lagi, kurang dari 2 bulan, maka air tersebut termasuk najis. Jadi perlunya mandi itu ada 2. Yang pertama niat. Di mana jatuhnya niat? Jatuhnya niat adalah ketika air sampai ke tubuh kita. Awal jus yang kita basuh, baik kita membasuhnya dari bagian atas dulu atau bagian bawah dulu. Ketika air tersebut sampai di kulit kita, di situ jatuh niat. Misalkan kita mandi junub, biasanya kalau kita mandi kepala dulu atau pundak ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Ketika air kepala, di situ jatuh niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Saya nyambung membasuh menghilangkan hadas yang besar daripada sekalian badan, perlu karena Allah. Itu adanya di dalam hati. Amin. Kalau niatnya diucapkan itu nggak jadi niat, itu mah dilafazkan. Kalau lafaznya mah hukumnya sunnah. Malah lafaznya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala, itu mah hukumnya sunnah. Napa sunnah? Nuntun hati agar hati kita bisa mampu, nggak belok. Ya, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar
an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Nah, niatnya adanya di dalam hati. Hati kita niat ketika air jatuh kepala kita atau ke tubuh kita, situ niat. Sajaku mandi menghilangkan hadas yang besar perdu karena Allah. Sampai bahasa semua. Ini barangkali. Ya, mau banyak umur. Amin. Ya, ketika air jatuh nempel di tubuh kita, terserah kita membasuhnya dari yang atas dulu, dari yang bawah, dari tengah. Karena dari bawah, misalkan kaki dulu, kita basuh kaki dulu. Nah, di situ niat hati kita. Sajaku mandi menghilangkan hadas yang besar perlu karena Allah. Atau kita mandinya misalkan mandi di kali, terjun, ya lompat dari jembatan kayak dulu anak-anak kecil itu. Kita lagi kecil sering mandian ya, di kali, ya loncat dari jembatan. Nah, itu roh gusna, roh piladasin akbar anjan badan pardon nilai tanah. Coba mereka kaki dulu tuh. Ketika kaki kena air, di situ arti kita niat. Jago mandi menghilangkan hadas yang besar pardon karena Allah. Bagaimana kalau kena beli? Beli. Cerita lu. Jadi sekali lagi, fardu mandi itu ada dua. Yang pertama niat adanya di dalam hati. Jatuhnya niat ketika kita membasuh atau mengucurkan air, baik dari yang lebih atas atau dari kepala dulu, dari kaki atau dari pundak, dari tengah, pusar dulu misalkan kita basuh. Apapun yang kita basuh itu yang pertama awal juz yang kita basuh, di situ jatuh niat. Di mana niatnya? Ya tentunya niat mah di dalam hati. Kalau dilafazkan bukannya niat. Niat itu dibarengkan dengan perbuatan. Muqtaronan bi fi'lihi, dibarengkan dengan pekerjaan. Bagaimana kalau niatnya di awal? Niatnya mah dalam hati, tapi di awal sebelum kita membasuh tubuh kita, membasahi tubuh kita, niat dulu. Nawaitu rob al hadas, nawaitul ghusla li rabbil hadas akbar anjan badani fardhu lillahi ta'ala. Arti kita niat, sajaku mandi menghilangkan hadas yang besar fardu karena Allah Ta'ala. Baru airnya dijubar, air dituang ke tubuh kita dari kepala. Kalau niatnya di awal sebelum kita mandi, itu enggak jadi. Atau sesudah sudah mandi udah beres, gue belum niat. Niat dulu dah. Nah itu rob ala nasir, nah itu ghusla di rob yang ada si akbar anjamil badan fardhu lillahi ta'ala. Dan jago mandi menghilangkan hadas besar perlu karena Allah Ta'ala. Udah selesai itu mandi. Itu gak jadi, gak sah niatnya. Niatnya gak sah, otomatis mandi zunubnya pun kagak sah. Mandinya mau basah semua, tapi hadas besarnya tetap belum hilang. Sama dengan berwudu. Niat berwudu itu ketika membasuh muka, dibarengkan dengan membasuh muka, hati kita niat sajaku berwudu menghilangkan hadas yang kecil perdu karena Allah. Kalau di awalnya kita niat, sebelum membasuh muka kita niat, nawaitul wudu ali rabbil hadasil asghar pada nilai sajaku berwudu menghilangkan hadas yang kecil perdu karena Allah. Baru membasuh muka, itu mah gak jadi, gak sah niatnya. Baik di awal atau setelahnya, itu enggak sah niatnya. Karena yang namanya niat adalah muqtaronan bi fi'li, dibarengkan dengan satu pekerjaan. Sama kita mandi juga, banyak yang kayak gini ya, karena dia nggak tahu. Yang penting mandi niatnya dalam hati ayat. Sebelum mandi udah digampleng dulu tuh air, airnya di bak lagi. Ya, kalau airnya di bak, apalagi niatnya dari awal,
Nawaitul musnah li rabbil hadasi akbar anjamil. Percaya diri pede dia. Anjamil badan pardon nilai tanah sajaku, artinya niat sajaku mandi menghilangkan hadas yang besar, berdoa atas syukur Allah Ta'ala. Langsung ambil air diputar di bak. Mencret lagi tuh air dari tubuh kita, mencret ke bak. Ya. Sementara tubuh kita belum bersih semua, belum semua kena air. Air dari tubuh kita mencret ke bak, sedangkan di bak air tersebut kurang dari 2 bulan. Maka air tersebut yang di bak termasuk air mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Kita basuh lagi dan seterusnya sampai tubuh kita bersih. Nah, dibasuhnya dengan air mustakmal nggak bersih. Ya. Makanya kalau mandi junub di air boleh di kolam tapi lebih dari 2 bulan. Dengan air yang ngucur ya di pancoran, di keran. Kalau keran air banyak, kenapa? Karena nyambung kepada sanyo ya, ke air bumi. Di bumi mah banyak, berapa bulan tuh. Jadi sekali lagi perdunya mandi itu ada 2. Yang pertama niat adanya di dalam hati, dibarengkan dengan pekerjaan, dibarengkan dengan ketika kita membasuh bagian daripada tubuh kita, baik yang lebih atas, dimulai di atas kepala atau pundak, atau dari kaki dulu, di situ jatuh niat ya. Dengan air yang suci dan mensucikan. Artinya air yang suci dan mensucikan, air yang tidak kena najis, juga air bukan air yang mustakmal. Yang kedua, perlunya mandi adalah watak mimul badani bil ma'i, membasahi seluruh badan dengan air. Tentunya airnya air yang suci dan mensucikan. Kalau air lebih dari 2 bulan di kolam yang gede kan tuh kayak di masjid Al Hasani yang apa ngejebur ya mandi di situ. Pas ngejebur kaki dulu, nawaitul robuslah lirab ladas akbar pada nilai niat anti kita ngejebur ya. Mandi dah silam. Gosok kuping tuh yang lepit harus basah semua. Kaki, nah ketika kita mandinya berdiri misalnya kan harus basah semua. Nah telapak kaki ya kan keinjak tuh, otomatis nggak kena basuhan dengan air ya. Oh basah mah air dari bawah. Makanya kaki, telapak kaki harus kita basuh juga. Nah, basahnya harus dengan basuhan, bukan basah dari air dari bawah. Ya. Kita mandi kan sudah otomatis telapak kaki mah basah, cuma basahnya kan basah dari bawah, bukan basah karena basuhan. Basahnya semua kulit kita, rambut kita harus dengan basuhan air. Ya. Air yang kita basuh yang suci dan mensucikan. Nah, pokoknya semua zahir badan kita harus basah. Rambut harus basah. Misalkan rambutnya tebal, keribuk, ya, air susah masuknya. Itu wajib, ya, wajib digusap-gusap, harus basah. Ya. Baik rambut maupun kulitnya. Oh, misalkan tulang gimbelnya ya dicukur aja. Dan juga air harus meresap ke kulit. Jangan sampai ada yang menghalangi masuknya air ke kulit. Apa yang menghalangi? Banyak ya. Seperti tangan kita kotor, kita mandi air nggak masuk ke kulit. Tangan kita kena cat, kena getah, ya. Makanya cat harus kita bersihin, getah harus kita bersihin. Kalau cat itu sekira-kira menghalangi masuknya air ke kulit, sekira-kira getah itu menghalangi air masuknya ke kulit, terlebih sisik ikan, ya. Kalau sisik ikan mah udah dipastikan, karena dia nempel menutupi kulit. Kalau kita mandi ada sisik ikan,
Kalau ikan tongkol mah enggak, iya karena ikan tongkol mah nggak ada sisiknya. 9. Ya. Kalau sisik munir, nggak apa-apa sisik munir, mah dia sisiknya nggak ada. Dia tembus air. Pokoknya sekira-kira nggak menembus air, apapun itu yang menjadi alangan wajib dibersihin. Bagaimana di tangan kita nih ada kotoran atau ada sesuatu najis, kita mandinya di kolam itu lebih dari 2 bulan seperti di kolam Masjid Al Hasaniyah banyak lebih dari 2 bulan. Ketika kita cuci tangan kita ada najis, pas najis tersebut merubah air, tadinya air warnanya bening berubah menjadi buta, atau berubah rasanya, atau berubah baunya dengan najis tersebut. Kalau air tersebut walaupun lebih dari 2 bulan dengan kotoran membuat air tersebut berubah, baik berupa warna atau rasa atau baunya, maka walaupun air tersebut lebih dari 2 bulan hukumnya najis. Ya. Lain airnya air mujawir ya. Baunya bau kecemplungan apa? Kalau kecemplungan bangke itu walaupun dia lebih dari 2 bulan, kalau berubah yang 3 rasa, rupa, bau, maka termasuk najis. Ya bagaimana tuh air disanyo? Ya kan dari bawah. Kecemplungan tikus, misalnya. Iya benar. Nah, bangkai tikus itu merubah rasa, rupa, dan bau. Najis ya. kan maknanya gitu. Air yang lebih dari 2 bulan ketika kecampuran najis, kalau air tersebut berubah rasa, rupa, dan baunya salah satunya, maka hukumnya najis. Jadi najis. Kalau nggak berubah rasa walaupun najisnya banyak, tuh di kolam kita berakin, tapi nggak berubah rasa, rupa, baunya, tetap masih suci dan mensucikan. Iya, misalnya air di kali kan banyak kotoran, bau itu tapi ya. nggak berubah Gitu maksudnya. bau. Kadang-kadang dulu mah kita wudhu di kali, lewat yang putih. Nggak sengaja. Gak apa-apa kalau lewat doang, kalau kita campak mau Laci. Mananin tuh. Tat, mau nanya Tat. Nah, ya. Nanya. Ya, saudara Bang Najar. Nanya. Berdiri. Jadi perlunya mandi ada 2 Entah, ya, yang entah. pertama niat, yang kedua Ntar ditawarin. Berdiri. Kita tawarin. Harus basah. Nanya enggak gitu ya? Mau nanya enggak? Baik Nanya badan, enggak? kulit atau rambut, Ntar aja. dari rambut atas sampai Disimpan rambut aja. bawah harus basah semua dengan air yang suci dan mensucikan, bukan air yang mutanajis atau air mustakmal. Yang nanya Pak Ustaz. Nanya Tat. Nanya. Itu Tat. Makanan juga takut. Iya, panas. Nanya Ustaz. Nanya silakan, kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa tunda. Ya Tat nih, nanya Tat. Ya. Itu misalkan kalau kita mandi junub, kalau nggak ada sampo boleh nggak Tat? Oh, sama. Nggak sampo. Iya. Nama melon, nama lemon, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa itu mah. Nggak apa-apa. Bisa radio. Kita mandi. Iya. Habis perang habis perang girang-girang mandi. Iya. Kagak ada sampo. Iya. Ada sabun colek nggak apa-apa. Kalau sabun colek nggak ada, mama lemon nggak apa-apa. Nggak ada syarat bersih atau tidaknya. Yang terpenting basah semua. Rambut basah, kulit basah. Walaupun nggak pakai sampo, nggak pakai sabun, mandi misalnya nggak apa-apa. Nggak ada syarat, wih. Mandi ada sebesar harus dengan sampo, enggak, ya. Besok sorenya belinya samponya. Iya, atau ada persiapan. Ini udah punya belum sampo nih? Belum. Aja. Udah beli belum sampo? Persiapan seminggu yang misalkan 1 ranceng lah. Seminggu. Udah banyak kabar. Boceng 10 biji.
Itu Tat kalau misalkan di bantal ya ada rambut rontok, Dah lo. terus gimana itu Tat? Apa di Padi ikut apa? bawa mandi juga? Di bantal ada rambutnya rambut siapa nih? Ah, lu rambut siapa ya? Rambutnya rambut kucing, Ya, rambut kita tentunya ya. Iya, rambut maksudnya. kita. Kalau di bantal ada rambut kita punya junub. Iya. Misalnya rambut itu kita ambil, kalau memang kita yakin itu rambut rontoknya kita punya hadas, maka rambut tersebut ambil. Andin ya. Jangan dibuang begitu saja. Andin. Kalau dibuang begitu saja, nanti di yaumil kiamat akan datang dan rambut itu masih junub masuk ke dalam kepala kita berupa bara api, Udah lu. tembus ke dalam perut kita. Si Becono Ya. itu. Dengerin. Makanya perempuan nih hati-hati yang lagi head, istri kita atau anak kita punya perempuan lagi head, hati-hati nyisirin ya, buang kuku boleh, nyisirin boleh, rambut rontok yang penting kumpulin, jangan dibuang. Ketika kita mandi kita basahin, jangan mandi kita Kuku doain boleh, ropalan nasi apa, kuku boleh. jangan. Yang boleh. apa udah berikut dengan tubuh kita. Sama. Kita mandi, doa mandi, lalu kita bawa kita basahin aja itu. Karena Iya, doanya udah kita mandi. berikut dengan tubuh Mandi kita. nih barengin gitu. Tawatul ghusla li rabbil adasil akbar anjan badannya pada bilang atau kalau perempuan head nawatul ghusla li rabbil adasil haidi Ngeri juga. Iya. pada lillahi ta'ala. Kalau nipas ya nipas. Kalau wilada ya mandi wilada niatnya. Kalau mandi junub ya junub. Secara umum mandi junub. Biar dia head, biar dia nipas, tetap ya. Boleh mandi niat langsung nawatul rabbil adasil akbar anjan badani itu secara umum. Secara khusus bagi orang yang haid nawaitul ghusla li rabbil adasil haidi, yang nipas nawaitul ghusla li rabbil adasil nipasi, yang wilada nawaitul ghusla li rabbil adasil wilada. Habis wilada wajib mandi, habis nipas wajib mandi bagi perempuan. Mana wilada? Tuh bersalin wilada tuh. Kalau wilada itu kita perempuan nih habis beranak ya, itu wajib mandi ya, baik beranaknya basah atau kering tetap wajib mandi menurut kaul asong. Kalau perempuan beranaknya basah, setelah itu wajib mandi wilada. Kalau beranaknya kering itu ada dua perbedaan. Ada yang mewajibkan mandi, ada juga yang tidak. Kering apa? Yang mewajibkan mandi walaupun dia beranaknya kering, ada yang beranak kering, ada mungkin ya. Tinggal. Tetap wajib mandi. Yang mewajibkan mandinya dengan sebab wilada. Ada. Ada juga yang enggak mewajibkan Beranak kering, mandi. beranak Kenapa? basah. Karena kering Kering apa kering? beranaknya, nggak ada darahnya. Enggak ada darahnya. Enggak ada darahnya. Ada perempuan yang begitu? Ada. Ya, setiap ada hukum pasti ada kenyataannya. Siti Fatimah Zahra mendapatkan pangkat Zahra karena nggak pernah batal sholat. Head sebentar, mandi, hadas, langsung sholat. Melahirkan sebentar, lahirnya kering, mandi hadas, langsung sholat. Terus untuk nipasnya juga sebentar. Kalau nipas kan paling lamanya 60 hari, kegalibannya 40 hari. Tapi ada yang kurang dari 40 hari, kadang-kadang 1 minggu udah bersih semua tuh darah nipasnya. Kalau udah bersih nggak keluar lagi maka wajib mandi, wajib sholat. Kalau kita sama perempuan biasanya untuk mandi wilada, mandi nipas dibarengin. Gak mandi wilada karena setiap wilada dibarengin dengan darah nipas. Nah, darah nipas ini maksimal paling banyak 60 hari, kegalibannya 40 hari, tapi ada juga yang baru seminggu udah kering. Kenapa kering? Kebanyakan dikirim, ya, apa di habis lahiran
Tuh dokter sekarang mah bisa dibersihin semua, rahimnya, peranakannya, dicecep. Cocok. Bagaimana nyecepnya? Ya dimasukin tangan. Ya. Dikobok-kobok Jadi, tuh ya. tangan itu dimasukin tangan. Kalau dokter, kalau suster mah mendingan perempuan. Kalau dokter yang masukin tangannya. Gimana tuh? Nggak jadi Punya dokter. perempuan dilapin tuh katanya gitu ya. Darah-darahnya makanya banyak perempuan yang setelah melahirkan dapat seminggu itu darahnya udah nggak keluar karena udah habis, udah bersih dikiret, dikeluarin. Nah bagaimana hukumnya? Ya tetap hukum nifas ketika darahnya udah nggak keluar, udah habis, udah bersih, berarti udah suci, wajib mandi nifas. Dihitungnya adalah ketika dia sudah nggak keluar. Walaupun dihabisin sama dokter darahnya tetap ya, namun kegalibannya 40 hari, paling lama 60 hari. Lewat daripada 60 hari sama dengan darah istihadah. Istihadah 15 hari, lewat 15 hari berarti bukan dari haid, darah istihadah, darah penyakit, wajib mandi, wajib sholat. Orang nifas perempuan dan 60 hari masih keluar darah, itu mah bukan darah nifas, karena paling lama nifas 60 hari, di atas 60 hari maka tetap wajib mandi, wajib sholat. Udah ya? Dengannya udah tuh, Munir udah ngantuk. Belum. Saya sama Lexi. No, si Erlan kadang-kadang bilangnya begitu pas nifas seminggu terburu-buru dan masuk bersih air. Gimana hukumnya? Masih muda, masih muda. Berapa pangkalan? Kelamaan itu ya. Kalau Bang Joy aja hanya. Kalau beli baru disewa. Kalau bebas rupanya gimana? Apa? Ini bahasa rupanya Faslun wa surutul wudu'i asyaratun wallahu a'lamu. Nggak dibahas lupa itu gimana? Kalau ada yang nanya ditutup dengan doa. Ya. Oh, Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillah.